Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, ternyata pengaruh sihir ini luar biasa dahsyat sekali bagi kehidupan kita. Tadi juga Ustaz menyebutkan ada beberapa jenis sihir, ada juga disebut dengan jenis sihir perceraian ya. Dan juga ada jenis-jenis yang lain. Nah, mungkin yang kita ingin tahu juga, selama ini yang disebut dengan sihir perceraian kan pemutusan hubungan suami istri. Apakah kaitan dengan sihir juga yang dimaksud cuman pemutusan hubungan suami istri atau ada jenis-jenis perceraian dalam bentuk yang lain? Baik, pemirsa TV dimanapun Anda berada. Jadi berbicara sihir ini adalah bagian dari gaib, perkara gaib saat itu ya. Betul, betul. Tapi ini nyata dan harus diyakini adanya. Betul. Karena betapa banyak Al-Quran menjelaskan itu, kemudian ayat-ayat Al-Quran begitu menerangkannya, demikian juga hadis-hadis Nabi Ustaz. Betul. Dan faktanya di lapangan juga sering kita temui. Nah, adapun kemudian apa saja bentuk-bentuk dan jenis-jenis sihir ini sangat banyak. Sangat luas. Dan diantaranya yang paling populer dan sering kita temukan adalah sihir perceraian, Ustaz. Perceraian. Nah, walaupun ini tidak dibatasi pada perceraian dalam artian suami istri saja. Ternyata kalau kita melihat dalam kitab beliau Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu, beliau menerangkan ada 6 bentuk dari pembagian sihir perceraian ini, Ustaz. Betul. Di antaranya yang pertama sihir perceraian antara seseorang dengan ibunya. Artinya perceraian itu maksudnya apa? Pemisahan. Pemisahan. Ya, jadi sesuatu yang tadi satu, ya ibu dan anak hubungannya baik, lalu kemudian dipisah, dibuat berantem, saling benci, saling curiga, gitu ya, saling menuduh. Nah, ini terjadi. Kemudian ada juga pemutusan hubungan antara seseorang dengan bapaknya, ayahnya, gitu, Ustaz ya. Jadi memang tidak sebatas suami istri, bahkan sampai ke tingkat dengan saudaranya, ya, dengan temannya, dan bahkan dengan mitra kerjanya. Jadi inilah sihir perceraian yang sering ada di lapangan, dan kami sebagai salah satu praktisi ya Tibun Nabawi di Aceh ini menemukan fakta-fakta ini, dan ini terlalu banyak kasus dan juga sangat merusak hubungan baik secara kekeluargaan, sosial kemasyarakatan maupun silaturahim. Ini. Nah, inilah berbahaya sihir perceraian ini, Ustaz, sehingga kepada para pemirsa TV dimanapun Anda berada, jika Anda merasakan ada hal-hal lain dari hubungan kita dengan orang tua kita, atau dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan mitra kerja kita, bahkan mungkin dengan istri pasangan kita, suami kita, nah ini coba segera konsultasikan dengan para praktisi Tibun Nabawi yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi terbaik, karena kita khawatir itu adalah dampak dari sihir yang mungkin kita selama ini tidak menyadari. Betul sekali. Tapi ini ada satu ayat Al-Quran nih, kaitannya dengan kisah Nabi Musa juga dulu. Karena beliau kan berhadapan dengan tukang sihir. Nah, di ayat itu disebutkan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Jadi tukang sihir itu tidak akan beruntung dimanapun dia datang. Itu maksudnya bagaimana nih, Ustaz? Kalimat ataupun ayat ini artinya tidak beruntung. Artinya tidak beruntung itu tidak akan menang, Ustaz. Oh, tidak akan menang. Oke. Kemudian tidak beruntung itu diartikan kalau sihirnya nggak akan mempan, gitu. Karena pada nyatanya, bahwa sampai Rasulullah pun pernah kena sihir, ya, dan itu membuat efek kepada beliau, dan akhirnya malaikat Jibril turun untuk meruqyah beliau secara khusus dengan al-muawwidhatain itu. Dan ini menjadi dalil kuat bahwa sihir itu berpengaruh. Adapun tukang sihir apakah pada akhir pertempuran antara yang hak dan yang batil ini, antara kita para ahlu ilman dengan tukang sihir ini, tentu sebagaimana firman Allah, kita adalah pemenangnya. Insya Allah orang-orang beriman akan menang melawan para tukang sihir ini. Nah, hanya saja pertempuran seperti ini kan butuh namanya persiapan, ya kan, kekuatan. Ya, banyak orang ketika sudah kena sihir, dan ini sulit untuk sembuh, Ustaz. Sulit sembuh. Ya, kalau tadi keimanannya lemah. Padahal kalau kita tahu ayat itu mengatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya kan, tidak akan beruntung dari manapun arahnya, sebenarnya begitu. Dan dalam ayat yang lain Allah menerangkan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Betul. Daya setan itu sangat lemah. Tetapi
lemahnya tipu daya setan, lemahnya tukang sihir. Namun jika kemudian kita sebagai orang beriman juga memiliki kelemahan dari sisi iman, dari sisi keyakinan, akidah, ya kan, amal, ibadah, zikir, nah ini juga akan membuat setan yang tadinya lemah menjadi kuat, ya, menjadi mampu menguasai perasaan, akal, kemudian juga fisik kita sendiri. Nah inilah yang sering terjadi ketika kita melihat ada pasien-pasien yang terkena gangguan sihir. Kenapa begitu sulit mendapatkan kesembuhan, mencapai kesembuhan? Karena kelemahan iman yang tadi, kelemahan akidah, kelemahan amal ibadah, penjagaan diri terhadap hal-hal yang bersifat zikrullah yang membentengi diri. Ya. Oleh karenanya, walaupun memang setan itu lemah, tukang sihir tidak akan pernah menang, tetapi ini akan punya celah untuk bisa mengganggu, menguasai dalam waktu di mana kita lemah. Oke, kalau misalnya seperti yang pengalaman Ustadz selama ini ya menterapi orang-orang yang tersihir, sejauh mana pengaruh efektifnya kita yang meruqyah ya, dengan keberhasilan menggagalkan sihir itu. Jadi begini, maksudnya gini. Jadi apakah peran peruqyahnya lebih banyak atau peran orang yang kena sihir itu yang harus lebih ini, baik, lebih aktif macam mana? Dalam terapinya, Ustaz, kalau kita bicara terapi kasus-kasus sihir seperti ini, justru semua pihak harus harus fight, harus berjuang. Harus berjuang. Peruqyah juga punya andil, tapi yang lebih andil adalah si pasien itu sendiri. Pasien itu sendiri, baik. Karena kenapa? Saya sering mengatakan, sebenarnya kalaupun dunia ini isinya tukang sihir semua, gitu kita bilang ya. Atau kita ibaratkan gini, kalau di luaran ini adalah para pencuri semua, lalu kita berada di dalam ruangan ini, bagaimana pencuri tidak masuk kan tergantung penghuni rumah. Iya. Bagaimana dia membentengi, ya, membuat pintu yang anti, yang tidak bisa dijebol dan sebagainya. Betul. Nah, begitu juga sihir, walaupun sihir itu berkeliaran, banyak tukang sihir berkeliaran dengan baju jubah seorang kiai, seorang ustadz tadi, ya, dia tidak akan bisa masuk ke sihir itu kalau kita punya benteng yang kuat. Nah, di antara benteng-benteng itu adalah apa? Zikir kepada Allah, ya. Ada zikir pagi sore, ada zikir harian, Ustaz, ya. Ini tidak boleh lepas bagi seorang muslim, ini tidak boleh tinggalkan, Ustaz, ya. Kemudian ada juga benteng-benteng lain, misalnya dalam hadis yang sahih itu diterangkan membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, secara selesai gitu hatam itu bisa menghancurkan semua jenis sihir, Ustaz. Ya, itu hadisnya sahih tentang keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Kemudian siapa yang membaca ayat kursi, Allah melindunginya. Ya, di pagi hari dia membaca, dilindungi sampai sore. Membacanya di sore hari, Allah lindungi sampai pagi. Termasuk sholat berjamaah subuh. Dia berada pada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya agama kita ini sudah memberikan solusi, preventif, gitu kan, benteng dari semua bentuk-bentuk serangan-serangan yang datang dari tukang sihir. Hanya saja kebanyakan kita umat hari ini mungkin kekurangan pengetahuan ataupun juga kurang ingin mendalami, mengkaji tentang hal-hal ini. Inilah sehingga ketika dia kena sihir kemudian menjadi lemah. Baik, para pemirsa TV yang Allah muliakan, bagi para pemirsa yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema ini, silakan menghubungi kita di nomor 0813 60 63 5207. Nah, ini kebetulan ada sedikit gangguan, saat nggak bisa interaktif ya. Biasanya bisa, tapi ini ada gangguan. Nah, jadi para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, saran, masukan kepada kita berkaitan dengan tema sihir dan terapinya ini, silakan menghubungi kita di nomor 0813 60 63 5207. Ya, baik, sekali lagi kita ulang, nomornya adalah 0813 60 63 5207. Baik Ustadz, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema ini. Ya, baik. Pemirsa CTV dimanapun Anda berada, ya, berbicara tentang sihir ini, ya, sihir tidak terjadi kecuali adanya kerjasama antara siapa? Antara tukang sihir dengan setan. Ya. Jadi banyak orang mengira sihir ini ilmu istilahnya itu ilmu kelebihan, ilmu ataupun keahlian yang bermanfaat. Tidak.
Karena sesungguhnya sihir datang dari kerjasama antara seton dan tukang sihir. Di mana tukang sihir itu ya melakukan permintaan kepada seton untuk mendapat bantuan-bantuan. Tetapi jangan salah bahwa tukang sihir itu juga harus melakukan permintaan setonnya itu berupa melakukan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan kemusyrikan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita semua. Dan hari ini ternyata di tengah-tengah kita sihir ini menjadi hal yang mudah didapatkan, karena diperjualbelikan. Masya Allah. Saya beberapa waktu yang lalu juga pernah mengisi di kampus Fakultas Teknik Unsiyah itu di musolanya. Nah, ada satu mahasiswa itu yang kemudian dia mengalami gangguan, ya gangguan berupa sihir. Lalu dia pulang ke kampungnya, ya di daerah Sumatera Utara sana, dan dia membeli sebuah gelang, ya yang itu katanya sebagai penangkal, lalu dipakai di kakinya. Ini adalah bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Ya, inilah yang sihir yang halus gitu ya. Iya. Nah, terlihat sangat halus, padahal dia bisa mempengaruhi bahkan merusak akidah. Ya. Sebagaimana kita lihat dalam sebuah riwayat juga Nabi pernah melihat pemuda atau seorang remaja begitu jalan di depan beliau, lalu di tangannya ada gelang besi. Iya. Kemudian Nabi bertanya, wahai pemuda, apa yang ada di tanganmu itu? Ya, dan untuk apa? Gitu, ya. Nah, maka kata pemuda ini adalah gelang ya Nabi, gelang terbuat dari besi yang saya gunakan untuk menjaga saya. Dari apa? Dari madarat ataupun mendapatkan kebaikan. Maka kata Nabi, lepaskan ia, buang, atau kalau tidak kamu mati dalam keadaan menggunakan itu, maka kamu akan masuk neraka selamanya. Wal'iyadzubillah. Jadi kepada para pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, sihir ini sangat berbahaya, baik secara akibat yang ditimbulkannya kepada orang lain, ya, maupun secara akidah. Ya. Oleh karenanya kita berharap mari sama-sama kita menjauhi perkara-perkara ini dengan terus memperkuat akidah kita, dengan terus menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah saja, tidak kepada makhluk, ya, tidak kepada apalagi yang namanya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada sihir ini. Ya. Oleh karena itu kita selaku orang yang beriman harus bisa memfokuskan diri kita hanya kepada Allah saja. Apapun masalah kita selesaikan dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Ya. Sakit pun kita jangan mudah-mudah mengatakan saya kan pengen sembuh Ustadz, jadi apapun cara ya saya harus tempuh. Nah, tidak boleh begitu. Karena berobat ini ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya. Tidak boleh asal ingin sembuh. Kalau begitu saya sering mengatakan, apa boleh saya, yang penting kan ingin kaya. Nggak peduli saya mau korupsi, saya mau mencuri, yang penting kaya ujungnya. Nah, kan tidak bisa begitu Ustaz, ya? Betul sekali. Nah, ataupun saya ingin bersedekah, tapi saya tidak punya apa-apa, lalu saya mencuri dan kemudian hasil curian saya sedekahkan, boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Nah, oleh karena itu kesehatan juga demikian. Berobat ke dokter itu mubah, ya. Tapi berobat dengan sunnah-sunnah yang telah Nabi tentukan seperti minum madu, habat soda itu sunnah. Berobat dengan Quran itu bahkan wajib. Ustaz. Masya Allah. Ulama berobat dengan Quran ini yang wajib. Masya Allah. Adapun berobat dengan sihir, dengan jin, meminta pertolongan jin, ini adalah syirik. Ya. Maka kita harus berhati-hati dari perkara-perkara yang seperti ini. Karena pada hakikatnya hari ini banyak sekali umat mudah sekali tertipu. Bahkan yang terbaru Ustadz, informasi pada para pemirsa di mana Anda berada. Saya baru saja mendapatkan pasien yang menjadi korban cabul daripada seorang dukun. Allah. Yang mengaku pengobat alternatif di di Aceh ini. Di Aceh? Iya, di Aceh. Kejadiannya belum lama Ustadz, baru kurang lebih sebulan yang lalu. Seorang gadis. Mungkin daerahnya nggak perlu disebut. Kita nggak sebut juga. Tapi waspadalah dengan para pelaku pengobat alternatif yang mengaku orang pintar, ya padahal mereka adalah orang-orang yang pandai, memang pintar tapi pintar mengibuli, pintar membodohi dan bahkan mencabuli. Wal'iyadzubillah. Demikian Ustaz. Ini yang harus kita betul-betul jaga. Betul. Dari umat kita. Makanya kami ini alhamdulillah sejak 2013 coba terus bergerak bersama kawan-kawan di seluruh Aceh. Ya, kami ada beberapa teman-teman itu bersama untuk apa? Memberikan penerangan, pencerahan kepada umat tentang bahaya dukun,
dan perdukunan serta bahaya sihir dan segala macam yang terkait dengan sihir ini, ya, sehingga dengan begitu kita berharap umat tidak begitu lagi mudah tertipu, ya. Tapi bagaimana jika sakit, jika ada masalah, janganlah pernah ke orang pintar, tapi datanglah ke para ulama ataupun kalau paling tidak ke para praktisi ruqyah. Dan hari ini banyak bertanya, susah mencari peruqyah Ustaz? Enggak susah Ustaz. Ya susah ya. Di mana tuh Ustaz? Cukup klik Google saja. Oh gitu. Ya, ruqyah syariah akan muncul insya Allah para peruqyah yang sudah tersertifikasi. Kalau di Aceh? Di Aceh juga banyak Ustadz. Tinggal klik saja ruqyah syariah Banda Aceh atau Aceh secara menyeluruh. Akan ada di beberapa tempat yang sudah resmi itu, ada di Lok Semawe, ada di Bener Meriah, di Brenun, ya, dan Pidi dan sekitarnya itu. Kemudian ada di Banda Aceh sendiri ada beberapa tempat yang sudah bisa kita datang atau meminta tolong. Kemudian di Aceh Singkil juga, Ustaz. Aceh Singkil juga. Bahkan ada 2 tempat di sana yang sudah bergerak di bidang Tibun Nabawi, termasuk dalamnya adalah pengobatan ruqyah ini, ruqyah syariah. Nah, mudah-mudahan jadi bagi para pemirsa Aceh TV yang ingin berkonsultasi ataupun juga ingin mencari kesembuhan melalui ruqyah yang benar-benar syar'i, nah, maka boleh menghubungi para praktis itu, tinggal tanyakan Google. Nah, gitu. Karena sekarang zamannya Google Ustaz ya. Zamannya semua ada dengan media. Betul. Maka tidak usah bingung. Apapun masalah kita klik dulu Google. Nah, di mana saya mau dapat psikolog misal terbaik, psikiater terbaik, dokter terbaik, termasuk peruqyah terbaik. Masya Allah. Kalau dulu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kalau sekarang al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ya, itulah zaman now Ustaz ya. Zaman now. Ya. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan setelah kita ikuti pesan-pesan berikut ini.